مشايخنا ومعلمنا مشايخنا وشيخ معجل فلاح كأحمد جزول العثمان وزوجتي بنيرة جزول وجمع أولادي ما كأحمد زين الدين جزول كحمد جزول كفاطمة عبد جزول كابن جزول كمحفظ سراج جميع أصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم جميع مؤلف كتبنا مؤلفي كرة العين ومؤلفي فتح المعين ومؤلفي إعانة الطالبين وجميع حواشي فتح المعين جميع أبائنا وأمهاتنا أجدادنا وجداتنا صلى حضرة أبي غفر الله لنا ولتيسير أمورنا وأمور من أحسن إلينا ولتسجيل مرادنا ومرادهم ولحصول مقاصدنا ومقاصدهم ولسلامتنا ولسلامتهم في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an qalili tini mahalli mururin lan den makfu saking kedhike endute panggonane liwat lan den makfu saking kedhike endute panggonane liwat mutayaqqonen kang den yakini apa najasatuhu najise tini mahalli murur tempat lewat jalan itu kan ada debu-debunya, ada pasir-pasirnya. Itu gimana? Cara sarungnya dhewe rada kengsreh, ngerti kengsreh ya? Delewer, kenaan debu-debu jalanan itu bagaimana hukumnya? Walau bimughalladin, senajan anane najasah iku kelawan najis mughalladah. Lil masyaqqati krana wujude kangelan. Malam tabqa ing dalem selagini ora tetep apa ainuha kahanane najasah iku mutamayyizatan hale beda apa ainuha mutamayyizatan hale beda apa ainuha wa yakhtalifu dzalika bil waqti wa yakhtalifu lan dadi beda apa dzalika mengkono ma'fu anhu apa dzalika mengkono ma'fu anhu bil waqti kelawan waqt ai fa yu'fa fi zamanis syita amma la yu'fa anhu fi zamanis shaif wa mahallihi lan panggonane dalik minas saubi bayani saking dodot wal badani lan badan wa idza ta'ayyana ainun najasah fit tariq walau muati aqalbin wa idza ta'ayyana lan ari kalane dadi beda artinya ta'ayyana itu ono wujud aine ngoten. Wa idza ta'ayyana lan ari kalane dadi ain dadi beda apa ainun najasati kahanane najis fit tariqi ing dalem dalan walau mawati aqalbin senajan anane ainun najasah iku pira-pira nggon pengideki asu fala yu'fa mongko ora den ma'fu apa anha ainun najasah wa in ammat senajan meratani apa ain at-tariqa ing dalan alal aujahi miturut ing atase qaul aujah wa aftalan awe fatwa sapa syekhuna guru ingsun al imam Ibnu Hajar al-Haytami awe fatwa fi tariqin ing dalem dalan latina kang ora ana endut iku maujud biha ing dalem tariq bal fiha qadarul adami balik iku tetep ing dalem tariq qadarul adami utawi kotorani anak Adam ana teleke menungso warusul kilabilan telek pira-pira asu wal bahaimilan pira-pira hayawan rumangkang waqad asabaha hale teman-teman mekenani ing torik ada jalanan yang biasanya kena telek kotoran sapi, kotoran anjing, kotoran apapun kemudian kehujanan. Hai waqad asabahal matar
afta bil afwi kelawan den ma'fu inda masyaqqatil ihtirazi nalikane angele rumeksa. Begitu kaudanan enak-enak sing didek iku mek sak titik tok male rata. Oki dalam masjid kecepek. Nah, iya apa iki? Es. Qaidatun muhimmah. Qaidatun utawi iki ku qaidah siji. Qaidatun utawi iki ku qaidah siji muhimmatun kang penting kang wigati apa qaidah. Wa ya utawi qaidah muhimmah iku annama sak temene barang asluhu kang utawi asalim mah iku at-taharatu suci wa ghalabalan ngelindih ala dhonni ing atase penyono apa tanajjus najisma oleh dadi najisma li ghalabatin najasati krana kaprai najis fi misli ing dalem padane ma iku fihi khabari annama iku fihi iku tetep ing dalem ma qaulani utawi pendapat loro ma'rufani kang kinawruan karone qaulani bi qaulail asli wad dhahiri kelawan dawuh loro yaiku asal wad dhahiri lan dhahir awil ghalib utawa ghalib arjahuhuma kang utawi luwe onjone kaulani ya Allah ya Rabbi ya Karim iku annahu sak temene ma asluhu at-taharah iku tahirun suci amalan krana ngamalake bil asli kelawan hukum asal al mutayaqqoni kang den yakini apa asal li annahu krana sak temene al aslul mutayaqqon iku adbatu luwe kapelanggeran minal ghalibi tinimbang saking barang kang kaprah al mukhtalafi utawa al mukhtalifi kang beda-beda apa al ghalib bil ahwali sebab pira-pira tingkah wal azmani lan pira-pira zaman. Contohnya napa Gus? Barang sing lek delok asale suci tapi lek delok biasa najis. Apa contohnya? Wadzalika utai mengkono ma asluhu at-taharah. Iku kasiyabi khammarin. Kaya pira-pira dodote tukang arak. Wahaidin lan wadon kang head. Wasibyanin lan lari. Biasae lek wong wedok head iku ya ana njlebrete getih. Lah ana njlebrete getih berarti pakaiane najis biasae. Iku ndelok biasae ghalib. Tapi secara asal bajunya orang haid itu suci. Iki kira-kira hukumnya melok sing ndi? Kalau sing asal oh melok biasae. Ataupun siyabi khamar. Tukang khamar. Misalnya memang kerjaannya itu yo jadi pelayan kafe sing ada minuman kerasnya. Umumnya yo jenenge ceklang ngono yo kena umumnya. Lek kenaan khamar, maka otomatis pakaiannya kena biasa aja. Tapi gak pasti, biasa itu. Tapi secara hukum asal suci. Kira-kira dimenangkan hukum asal atau dimenangkan hukum biasanya. Maka qaulani ma'rufani bi qaulail asli wal dhahir awil ghalib. Wa awani mutadayyinina lan pira-pira wadahi wong kang ngalap agama. Ngelek dah. Halo, ngelek dah. Ojo bahas wau saiki lho. Oh wis. Iki wis. Wa awani mutadayyinina lan pira-pira wadahe pira-pira wong kang ngalap agama. Bin najasati kelawan barang kang najis. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa warokin lan godhong ya glibu kang ngelindih apa nasruhu
apa nasruhu runtute warok, rontoke warok, apa nasruhu rontoke warok ala najisin ing atase najis, walu abi sobiyin lan ilere lari juga iler lari cilik gumoh lu'ab wajuhin lan kain wulu ishtahara kang kuncoro apa amaluhu gawe ing juh bisyahmil hinziri kelawan gajiye babi celeng wajubnin lan poan garing syamiyin kang bangsa Syam apa jubnin. Poan garing itu ya kayak keju itu loh, keju itu namanya susu kering fermentasi. Ishtahara kang masyhur apa amaluhu gawe ing jubnin bi infahatil hinziri kelawan jeroane celeng. Wa qad ja'ahu jubnatun min indim fa akala minha wa lam yas'al an dzalik. Wa qad ja'ahu lan teman-teman teko ing Kanjeng Nabi apa jubnatun poan garing min indihim saking ngarsani ahlus Syam. Fa akala nuli dahar sapa Kanjeng Nabi minha saking jubnah walam yas'alan ora takon sapa Kanjeng Nabi andalika saking mengkono-mengkono jubnah zakarahu nutur ing ma fi hadhil qaidah sapa syekhuna guru ingsun al Imam Ibnu Hajar al Haytami fi syarhil minhaji ing dalam kitab syarah minhaj wa yu'fa an mahall istijmarihi pun. Sekarang melanjutkan keterangan kemarin, terakhir membahas tentang najis-najis yang dimakfu. Najis dimakfu itu artinya tetap dihukumi najis, hanya saja syariat itu memberikan hukum keringanan hukum. Tapi tetap najis. Jangan dikira najis itu kalau dimakfu berarti nggak najis. Jangan. Tetap istilahnya najis tapi dimakfu. Beda. Nggak najis sama najis dimakfu itu beda. Paham ya? Ya apa sing jenenge mall iku lek regane 500 didiskon dadi 100, gak ngarah langsung ditulis 100. Tetap 500 coret 100. Paham ya? Begitupun ini, engko ditakoni, getene mimisan iku najis tak gak najis lho. Ya apa gak najis? Bukan gak najis, najis tapi dimakfu. Tetap cara mall itu tetap rego awal ditulis. 500 coret 100. Oh, dispensasi, keringanan. Diskon. Begitupun ini. Kemarin terakhir disebutkan bahwa ada beberapa najis yang dihukumi dimakfu. Di antaranya kemarin yang dihukumi dimakfu adalah sedikitnya darah haid dan juga sedikitnya darah mimisan. Ataupun yang sama dengan itu. Darah-darah yang keluar dari lubang badan. Apapun itu, lubang badan. Kan hidung itu lubang badan, kemaluan juga lubang badan. Darah haid keluar dari kemaluan, darah mimisan keluar dari hidung, itu lubang. Maka apapun darah yang keluar dari lubang tubuh kita, min sa'iril manafit, semuanya hukumnya dimakfu, pokoknya sedikit. Kecuali darah yang keluar dari ma'dinin najasah, dari tempat keluarnya najis, orisinil. Toko selit, nah ini jelas sih, karena maafu, masih titik najis, nah iso. Nah, ini. Kemarin begitu. Kemudian kemarin terakhir disebutkan juga adalah ma'fu darah bekam selama masih fi mahallihima, masih di areanya. Jadi kalau kamu bekam disedot kayak mangkok misalnya ya, awak ilmu soalnya kayak mangkok disedot, darahnya banyak Gus, tapi masih dalam mangkok itu di area bekamnya itu ma'fu. Ini ma'fu, najis tapi ma'fu. Darah bekam itu meskipun wa in katsura, meskipun banyak, selama masih bimahallih, masih di tempatnya, itu hukumnya ma'fu. Selesai. Wa tasihhu sholatu man udmiya lithatuhu qabla ghaslil fam idza lam yabtali' riqahu fiha. Begitupun dihukumi sah. Artinya dihukumi sah ini berarti najis tapi dima'fu. Dihukumi sah salatnya orang yang gusinya berdarah. Tengah-tengah salat ya, gusine getih. Getih itu berdarah, keluar darah. Di tengah-tengah sholat. Ini hukumnya sah. Meskipun gusi dalam kondisi berdarah,
di mana darah itu hukumnya najis, sholatnya orang yang dalam kondisi seperti ini tetap dihukumi sah. Syaratnya satu, idza lam yabtali' riqahu, selama dia tidak menelan air ludahnya. Oh, ngene. Lek ngene gak iso, batal. Kenapa begitu? Karena kalau darah itu masih ada di area mulut, ini masih memang ada di area yang tidak bisa dihindari, paham ya? Tapi lek wis dilek, nah ini berarti kamu memindahkan titik posisi darah ke tempat yang sebenarnya bisa dihindari. Maka hukum ma'fu itu sudah tidak berlaku. Paham ya? Jadi kok kowe ngerti rasane getih lah asin, Mbak ya? Ngerti apa ora? Kowe tahu ngerti untumu moro-moro getih ngono. Kan ludahmu ada terasa beda. Ngerti Rugi? Apa? Darahnya rasa beda. Idune rasanya beda. Darahnya rasanya beda. Tengah-tengah sholat kamu ya. Ya, sing jenenge air ludah itu kan setiap hari ada, Pak. Di setiap waktu kamu sholat, kamu nggak sholat itu pasti ada. Cuma ketika ada sesuatu yang berbeda, kalian nangkene ono gulene seje rasane. Paham ya? Ada darah juga beda, ada rasa-rasa yang berbeda, asin. Maka ketika itu nanti ada darah di mulut kamu, mungkin gusinya berdarah, maka gusi yang mengeluarkan darah itu tidak merubah status kesahan sholat. Sholatnya tetap sah. Selama syaratnya satu, idza lam yabtali ariqahu, selama orang ini tidak menelan ludahnya. Karena kalau dia tidak menelan ludahnya, artinya dia tidak memindahkan posisi darah ke tempat yang tidak bisa dihindari. Lek nang lambe kan gak bisa dihindari, panjenengan sing geti nang kono. Tapi lek dilek saja cerita, lha kok belek barang? Lek nang kene kan, lah ya opo panjenengan sing geti nang kene yo? Piye carane? Tapi lek dilek, ini namanya kamu sudah membuat kondisi yang sebenarnya tidak perlu kamu buat. Maka catatannya, darah gusi di tengah-tengah sholat tidak merubah kesahan sholat. Sholatnya tetap sah. Yang penting syaratnya tidak menelan ludah yang telah bercampur dengan darah itu tadi. Li'anna damal lithah ma'fuun anhu bin nisba ilarrik. Karena darahnya gusi itu dima'fu khusus untuk ludah. Karena darahnya gusi itu dimakfu tapi khusus untuk ludah. Kemarin saya sudah ngomong bahwa dimakfunya satu najis itu pasti ada SK berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Ojo ngene. Ketika gusina makfu kok kayak harus kayak ngene. Seje, Mbak. Makfu itu untuk idumu. Makfu itu untuk air ludah kamu. Mbok kayak ini kan kamu gak makfu. Masih gak badek lo gak makfu. Paham ya? Itu urusan badek ini. Karena lagi-lagi makfu itu SK berlaku. Makfu itu ada syarat ketentuannya. Lah untuk air gusi, lu darahnya gusi itu dimakfu khusus untuk binisbal ilarik, khusus untuk ludah. Maka kalau sudah dipindah dari tempatnya ludah dilebokne weteng, itu sudah nggak dimakfu. Beda cerita. Walau ra'ufa qabla shalah wadama fa in raja inqita'ahu wal waqtu muttasi' intadarahu wa illa tahaffadha kasalisi khilafan liman za'ama intidarahu wa in kharajal waqtu. Sekarang kemarin sudah dijelaskan bahwa darah mimisan itu kalau sedikit dihukumi ma'fu. Kalau sedikit. Tapi biasanya mimisan itu jarang titik. Biasanya mimisan itu ngelecer, Pak. Mengalir, paham ya? Karena menurun, seret, beler. Kalau misalkan ada orang keluar darah mimisan sebelum sholat. Nah, tengah-tengah sholat kan karuan. Sebelum sholat, kape sholat mimisan. Kira-kira dijarnosik sampai mimisannya tutup. Apa sholat dalam kondisi ngono? Iya, orang ada yang mikir kabeh nyebut ini dah. Doyong. Walau ra'ufa qabla shalah. Ketika ada orang keluar darah mimisan sebelum dia sholat, durung sembahyang, mimisan.
Yes. Biasanya kan mbok sumpel ngene. Lo milih ganti tisu. Tetap mengalir, ganti tisu. Gimana? Wadama. Kalau darah mimisan itu terus keluar, maka di sini ada perincian hukum. Apa perinciannya? Yang pertama, fa'in roja inqita'ahu wal waktu muttasi' intadoroh. Kalau kamu punya feeling, punya dugaan, punya harapan, darah mimisan itu akan berhenti, sedangkan waktu sholat tersisa masih lama, masih ada sisa waktu sholat, maka lebih baik kamu tunggu. Kira-kira kan ya uang ngerti tak Pak? Biasanya mimisan, oh kira mimisan ini biasanya tawarus ini. Sampai engkau entek waktu ini dinta ini gak ngarat pedot nih, paham ya saya? Jadi kalau ada orang keluar darah mimisan, keluar, dan itu terus keluar, maka gimana? Apakah dia lanjut sholat dalam kondisi mimisan atau ditunggu sampai berhenti? Maka di sini ada dua perincian hukum. Yang pertama, kalau dia itu punya dugaan, punya harapan, punya feeling, darah mimisan itu akan berhenti dalam kondisi waktu sholatnya masih ada, maka tunggu sampai berhenti. Didelok jami. Saiki asare jam 2:30. Wudu, wudu. Setelah wudu mau berangkat ke masjid. Krungu adzan, Allahu Akbar, wis. Jam 3 mau sholat, tiba-tiba keluar darah. Mimisan. Dinteni sampai jam 3:15 sik mimisan. Pertanyaannya, tetap sholat atau tunggu sampai berhenti? Dilihat aja. Kira-kira kamu nanti keluar darah mimisan ini sampai kapan? Koyok iki sampai 5:30 ya pancet, Gus. Oh, iki kok kira-kira paling jam 4 entek paling gede. Sudah berhenti darahnya. Kalau kamu punya dugaan darah mimisan itu berhenti dalam kondisi waktu sholat itu masih ada, maka tunggu sampai berhenti. Paham ya? Paham ya? Wa illa tahaffadhu kasalis. Tapi kalau enggak, ini terus Gus, kula wis biasa mimisan soalnya. Kula biasa lihat mimisan sampai jam-jaman enggak mandek. Niki pun kapentek waktu nih. Maka kalau kondisinya seperti itu, tidak mungkin berhenti sampai waktu sholat itu habis, maka kamu tetap sholat dalam kondisi mimisan. Loh, padahal gelecer-gelecer kan sholat lan. Ya tahafadho. Sholat, tetap sholat, tapi tahafadho dulu. Kamu amankan darahmu. Tahu diamankan? Diamankan seperti orang yang beser. Kamu tahu orang beser? Ngerti beser, Heza? Gak ngerti beser? Ketes-ketes gak tuh? Ngertos? Ngapa ketes? Orang beser. Beser itu orang kencing gak mandek-mandek. Ngoyo terus, gak mandek. Oh, ayang-ayangan jadinya. Ayang-ayangan ya. Ayang-ayangku. Itu namanya beser. Lah, orang beser itu tetap berkewajiban sholat. Terus nasibnya najis kencing yang keluar ini gimana, Gus? Itu dibasuh, ya. Kalau mau sholat itu dibasuh, dibasuh kan bersih kencingnya. Setelah dibasuh dimasukkan sumpel. Sumpel, terserah. Lek tisu gegeden ya terus cilik ngono. Bos hujan balik ngono. Pokoke sumpel, disumpel. Apa tujuannya sumpel ini? Ini untuk meminimalisir najis. Sak suwene, ngerti sak suwene ya? Selama kamu sholat, ini meminimalisir kencing ini belum keluar. Menurut? Paham ya? Maka seperti itulah orang mimisan. Orang mimisan kalau dia punya dugaan kuat bahwa najis. Mimisannya tidak akan berhenti. Sampai waktu sholat habis, maka dia tetap berkewajiban sholat. Hanya saja dia wajib untuk tahafud. Dan saat durungnya sembahyang, tolek tisu, Pak. Ya, kalau nggak tisu kapas, sumpel ke hidung. Basuh dulu, bersihkan hidung. Kan masih keluar, sumpel pakai tisu atau kapas, serut, takbir sholat, Allahu Akbar. Paham ya? Ada perincian dua ini ya. Khilafan liman za'ama intidharahu wa in kharajal waktu. Berbeda pendapat dengan sekelompok ulama yang memiliki anggapan yang salah bahwa orang mimisan dianjurkan untuk menunggu mimisannya berhenti
meskipun dampaknya waktu sholatnya habis. Apa Zul? Oh mantuk-mantuk. Apa yang maksud terakhir? Mantuk gini. Apa yang maksud terakhir? Ya Allah. Berbeda dengan pendapat sekelompok ulama yang punya anggapan yang salah. Jadi ini bahasa nih, Fathul Mu'in. Yang punya anggapan yang salah, yaitu menganjurkan untuk menunggu mimisannya berhenti meskipun dampaknya waktu sholat akan Ini salah. Fathul Mu'in berkata demikian. Yang benar seperti yang disampaikan Fathul Mu'in. Kira-kira lek dinteni ki entek tagak waktune. Lek dinteni entek waktune sembayang saiki, disumpel getene. Ben gak milih wae sembayang. Tapi lek sekiranya dinteni kok waktune si ono iki wis mandek dinteni. Nah, itu loh. Itu caranya. Kama tu'akharu li ghusli thawbihil mutanajjis wa in kharaja. Jadi pendapatnya ulama yang mengatakan tetap menunggu sampai darah mimisannya berhenti meskipun dampaknya waktu akan keluar, waktu akan habis, ini adalah pernyataan yang salah. Ki rungokne tenan, iki bapak angel iki. Ulama yang kedua, apa pendapatnya ulama yang kedua tadi? Ini ngelendur kabeh piye? Pendapatnya ulama kedua tadi apa? Tetap menunggu sampai berhentinya mimisan meskipun habis waktu. Ini menyamakan dengan kasus ditundanya sholat dalam rangka mensucikan baju yang kena najis meskipun imbasnya waktu sampai keluar. Contoh, Pak TNI pelayaran. Nah, TNI AL misalnya, pelayaran. Kelambine najis kabeh. Bajunya najis semua. Wes, dia mau sholat, bajunya najis semua. Akhirnya tak cuci dulu lah. Ya. Mari dicuci, dikeringkan. Ini wajib dicuci bajunya yang najis. Sholatnya ditunda dulu. Meskipun nanti imbasnya waktunya akan habis. Paham ya? Jadi pendapat ulama yang kedua itu menyamakan dengan kasus ini. Lawang kelambi najis saya diumbah, disuceni, masih waktu nentek, sholatnya ditunda dhisik. Sama, mimisan yang ngono, dinteni sampai mandek. Meskipun sholatnya waktunya itu pengkiasan, ngerti pengkiasan ya? Tahu pengkiasan ya? Itu penyamaan dari pendapat kedua antara kasus yang kita bahas dengan kasus mensucikan baju. Saiki karya kamu. Kira-kira komentarnya Fathul Mu'in gimana? Paham maksud saya ya? Ki ngaji rada dukur iki. Komentarnya Fathul Mu'in gimana? Yang mengatakan gak ngono. Yo lek dinteni kenek dinteni, tapi lek dinteni waktu nentek yo gak usah dinteni. Terus gimana? Kok nggak disamakan dengan kasus mensucikan baju yang gitu loh. Wa yufraqu bi qudrati hada ala izalatin najisi min asli falazibathu bi khilafihi fi mas'alatina. Komentarnya yang ngarang Fathul Mu'in, yo jelas beda, nyapa dipadakne. Jelas beda masalahnya. Apa bedanya? Kalau kasus baju yang najis, orang yang punya baju yang najis itu mampu untuk menghilangkan najisnya. Aku duwe klambi najis. Aku iso ngumbah. Ngilangin najisnya ki iso. Paham ya? Sehingga saya harus menunggu sampai najis ini hilang baru melakukan sholat meskipun imbasnya waktunya saya mampu. Bi khilafi fi mas'alatina, berbeda dengan kasus orang yang mimisan. Dia nggak punya kemampuan untuk menghilangkan najis mimisannya. Iso, stop. Ya. Iso. Paham maksud saya ya? Maka Fathul Mu'in tidak menyamakan kasus mimisan dengan kasus mensucikan baju yang najis. Kalau mensucikan baju yang najis, tunggu sampai bajunya suci meskipun waktunya habis. Tapi kalau mimisan, tunggu pokok waktunya belum habis. Kalau waktunya mau habis, sholat sekarang. Tidak usah tunggu sampai berhenti. Tidak disamakan. Tidak dianalogikan. Karena kasusnya berbeda. Karena kasus yang mensucikan baju yang najis, itu dalam kekuasaan kita. Tapi kasus mimisan, kita tidak punya on-off-nya. Paham ya? Di luar kekuasaan kita. Aku ngalih fikih ngono, Pak. Kudu ngono aja. Podo iki, podo. Mari siji. Gak podo. Gak podo ini apa? Pokok gak podo. Pokok gak podo. Gak pinter blas. Wong alim fikih, Pak. Cerdas-cerdas. Pasti punya. Kalau kamu mau menyamakan silahkan. Kalau menurut saya nggak sama. Kenapa nggak sama bedanya ini? Wong alim fikih ngono, pinter-pinter.
Sisi perbedaannya ada. Ahli fikih. Ahli fikih ngono krungokno pendapat sing kedua mau bener. Ngrungokno pendapat sing kedua kan ndak ya? Bener. Kelambi dikon suceni, najise kongkon ilangi, salat engko dhisik, masih entek waktune. Ya bener. Berarti mimisen ya ngono, bener. Ahli fikih gak, Pak. Oh, gak bisa. Baju najis dalam kekuasaan kita dikosoki kenek, dicepetno kenek ya, paham ya? Sak suwe-suwene nyuceni kelambi najis, dicepetno kenek. Ayo salat entek waktune. Masih jemek-jemek digawe salat gak apa-apa. Kan suci ya. Lah iki cepetan masa iso? Kan gak iso, Pak ya. Ayo getno dah metu diperet ngene. Gak kenek, Pak De. Sing ono semaput kowe. Nggak bisa. Itu tidak dalam kekuasaan. Makanya kalau Fathul Mu'in berpendapat kasus mensucikan baju yang najis dengan kasus orang mimisan itu beda. Maka pemberian hukumnya pun juga berbeda. Intinya begitulah. Wa an qalili tini mahalli mururin mutayaqqanin najasatuhu walau bi mughalladin. Sekarang pembahasan yang sudah berbeda. Begitupun di ma'fu, begitu juga di ma'fu sedikitnya debu, pasir, tanah di tempat lewat dalam kurung jalan yang diyakini najis, meskipun najisnya mughalladhah, karena dirasa berat selama tidak nyata-nyata ada zat najis yang tampak. Selama tidak nyata-nyata ada zat najis yang tampak. Sonep mari tandang gawe. Yo. Nep, benakne ku grajine, graji nang kono. Nang dalan krek ambek nglempong-nglempong, lek kesel kan nglempong-nglempong, Pak ya. Otomatis bajunya ini terkena terkena tanah yang ada di mahalli murud, yang ada di tempat lewat itu, di jalan. Nah ini gimana, Gus? Itu yakin saya ada najisnya. Oh biasanya PT lewat. PT mau tahu nyucian sikil kan nggak tahu ya. Teko kandang gitu. Akeh tembeleke lewat kono. Tek. Sak nelek-neleke yo nang kono. Hah? Sak dalan-dalan kan. Ini gimana? Ya sudah ma'fu itu. Apa urusannya? Yang penting malam tabqa ainuha mutamayyiza. Selama tidak nyata-nyata ada zatnya najis yang tampak beda. Lek ketok jenggrenge, Masya Allah. Ketok banyak Pak, lentungi ketok. Lah itu saya cerita Pak, beda cerita. Dihukumi ma'fu itu kalau tidak nyata-nyata ada najis yang tampak. Yakin nang kono ana najis sih, tapi gak keh. Cara tembelek iku sajur ya. Wis didaur ulang ya. Mbek tanah ini. Ngono lho Mas Dewi. Jadi kalau kamu lewat di jalan-jalan kok sarungmu ngelembre, ndak ada masalah. Hah? Kok gak ono lintungnya titik ma'fu iki? Ya itu gak ma'fu, Mbak. Itu jenenge ono tabqa ainuha mutamayyiza, ada zat najis yang tampak nyata. Itu tidak bisa. Kenapa kok di ma'fu? Karena lil masyaqqah, sulit, Pak. Ada nanggone dalan kudu gak di ma'fu. Akhirnya ya wong mlaku cengceng-cengceng ngene ya. Hah? Ngene-ngene. Apa kok cengceng-cengceng? Banjir ngono. Wong garing kok jare banjir. Maka di ma'fu. Tak perlu seperti itu. Wa yakhtalifu dzalika bil waqti wa mahallihi minats-tsaubi wal badan. Tapi otomatis kemakfuan itu hukumnya akan relatif berbeda tergantung waktu. Kan otomatis tuh. Waktu panas dengan waktu hujan kan tentu berbeda kondisinya. Begitupun kemakfuan itu berbeda tentang masalah apakah yang terkena itu tadi pakaian ataukah badan. Iku lek gak nyoto-nyoto ketok. Saya gak nyoto-nyoto. Wa idza ta'ayyana ainun najasati fit tariq walau mawati akalbin fala yu'fa anha wa in ammat at-tariqu al-ujah. Kalau najisnya itu zatnya tampak nyata di mana titiknya, meskipun itu hanya indakan anjing, maka jelas tidak akan dimakfu meskipun itu rata di seluruh jalan. Rungokne, Pak. Kalau zat najisnya itu tampak nyata, ya, tampak nyata di jalan, meskipun itu hanya indakannya anjing,
maka tidak akan dimakfu meskipun itu merata di seluruh jalan. Ono asu sikile rodok demek. Melakukan ngecap to, Pak. Hah? Ngecap. Makfu guys ya. Gak iso guys makfu lagi. Karena jelas ta'ayyana ainun najasah. Zat najisnya itu tampak beda dia. Maka itu nggak bisa dimakfu. Meskipun wa in ammat tariq, lah roto itu. Ini jejak asu tok baba, gak bisa dimakfu kok. Tidak bisa dimakfu. Paham? Yes. Telek petik full, umpamane sak kampung ini petik kabeh wong. Hah? Lek ketok jelas teleke ono bentuke masih roto sak dalan gak usah dimakfu. Karena ini sudah beda konsep dengan yang tadi. Kalau yang tadi kasusnya itu tidak nyata-nyata tampak ada najis berbeda. Lek sing tampak cetha welo masih roto gak usah dimakfu. Wis. Itu masih dalam kondisi normal. Belum membahas dalam kondisi kalau kondisinya hujan. Karena meskipun tidak merata, kalau kena hujan jadi rata. Lebih. Kalau kena hujan gimana, Gus? Melakukan kecemak. Biasa orang melakukan, Pak, yo. Masih hati-hati, nggak salah jepit. Terus pelan-pelan. Terus ini ya. Burine gitu. Selebore gitu. Cara sepeda kan selebore yo. Sandal masih hati-hati. Ces. Burine gitu. Tanpa disadari. Itu ada sing nyiprat. Ada yang nyiprat ke pakaian kita, ke sarung kita, ke pakaian kita. Lek wong wedok ke gamisnya. Ini gimana, Gus? Habis hujan ini tadi. Pokoknya Surabaya ya. Gorong-gorongnya gak pati melaku ya. Kena sampai wong Surabaya macet. Terus piye? Di mana nasibnya? Apakah itu dihukumi najis? Dadi lek waya udan-udan lek teko metu berarti wajib ganti kelambi. Apa piye nasibe? Ah ngono. Pun wa afta syekhuna niku pembahasan benjing lanjut besok ila akhiri wallahu alam bissawab. Alhamdulillah. Yang belum follow biar nggak ketinggalan live ngaji. Yang belum follow biar nggak ketinggalan live ngaji. Yang sudah follow absen. Yang belum follow besok ngaji biar nggak ketinggalan. Yang sudah follow absen. Singosari, Pati Singapura, Ngawi, Jepara, Sumenep. Alhamdulillah derek ngangsu kaweruh. Palang Tuban, Uman Siti, ngaos jam pinten standby jam 4. Barokah Gus Cikarang derek ngaos siap. Hadir Gus siap Yulis. Kalau di Mekah gimana Gus, kan banyak kotorannya burung dara. Waranya maket wingi, pancen rafolus. Madura. Kang nek misalnya kirik turu-turu nang ngarep omah piye Kang? Ambek enek banyu-banyu terus iki wis rafolo wae. Pemalang, Kanor, Bojonegoro, Sumenep, Bojonegoro, Lampung, Tangerang, Magelang, Hadir Taiwan, Bogor, Salatiga, ngaosin dugi pundi. Ya tadi nyampe mana ya? Ranyi mak piye terus Cikampek, Trenggalek, Blitar, Wonogiri, Jakarta Pusat. Yang bersambung ini benar-benar ditunggu Gus. Hadir Gus Jakarta. Siap, Mas Alian, sorry, Pacitan. Surabaya hadiro, besok Surabaya ikut rutinan. Miroh, besok rutinan ya. Surabaya Raya, ikut rutinan ke sini Senin, habis isya, cowok cewek. Kudus Gus poso ini ku kapan ya? Poso ini ku saku hati Bujiana. Jakarta, Oli Cirebon, Bangkalan, Trenggalek, Jambi, Blitar, Malaysia. Apa kabar Malaysia? Magelang, Kendal, Pandaan, Bojonegoro, Purwodadi, Salatiga. Salam dari Kebumen. Nah ini TNI ini asalnya Kebumen. Ibnu ini Jabar, Pekalongan, Olin Jombang. Dari mriku angsal pol ngaji ke sini. Rafolo, Banjar Jawa Barat, Kediri, Pati, Lampung, Blitar, Batak, Madura, Aspol, Pasuruan, Blitar, Kebumen, Palembang, Probolinggo, Kalimantan Tengah, Madura ujung timur. Baru ikut Gus siap. Blitar, Tangerang, Lampung, daerah akan Gus saking Pati siap. Purwodadi, Magelang, Bunga, Gresik. Salam dari Kebumen. Terima kasih ilmunya ya Gus, sehat-sehat. Sami-sami Mbak Rizka, Kediri, Blitar, izin mandap siap. Gedangan, absen Lumajang. Derek ngaos mriku angsal besok malam nggih rutinan. Gus pas ning Pring Sewu jenengan jejeran karo ustadku hehehe. Ustadku siapa namanya hehehe? Jonegoro. Tambak Sari ikut rutinan besok malam bisa. Kebumen izin mandap badhe rutinan manakib siap. Banjarnegara, Boyolali, Porong,
Madura, Kediri. Alhamdulillah baik Gus. Senin kitab nopo Gus, nopo live juga. Senin ngaos naso ikut diniyah. Live tapi lek pada Surabaya nih yo kesini aja. Ngaji langsung. Waalaikumsalam Gus Temanggung salam. Pemalang, Gresik, Malaysia, Palembang, Cilacap, Bogor, Tuban, Jambi, Blitar. Nembe mantuk ngaos ya. Makasih Gus pengawasan nih. Sami-sami. Ngaos enten teng YouTube boten nggih sering ketinggalan. Biasanya ada yang ngupload. Izin mandap siap Gus kalau pingin DM malih badhe nedhi amalan ajri boten sampean buka malih lho boten boleh boten dibuka Bu kadang niku tenggelam Bu oli Kalimantan Barat oh nggih sudah adzan yang belum follow biar gak ketinggalan besok ngaji saya mau ngimami sholat jamaah dulu mungkin sehat selalu dimudahkan urusannya dilancarkan rezekinya istiqomah ngajinya besok ngaji sore malamnya rutinan Senin yang dekat dari sini ikut rutinan ke sini saja sekaligus malam tahun baru, malam tanggal 1 Muharram. Bisa. Buat siapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.